Ada pertemuan, ada juga perpisahan. Ada kebahagiaan, dan ada juga kesedihan. Begitulah kehidupan yang tak selamanya sesuai dengan harapan kita. Balik lagi sama gue Sela yang mengudara melalui via suara. Dan untuk episode kali ini, gue akan nyeritain cerita dari Kak Willy Novita dengan judul Bukan Benci Orangnya, Tapi Perpisahannya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung cus gue ceritain buat kalian. Selamat mendengarkan. Pertemuan di sore itu nyaris membuatku tak merasa hidup. Semenjak dia mengucapkan kata sayang, hidupku serasa dibuat beku. Beku oleh cibirnya yang meluluhkan hati anak remaja ketika hendak beranjak dewasa. Ucapnya bak pisau tajam yang menyayat hati. Sejak sepasang dua bola mata itu bertemu, kini tak ada lagi rindu. Saat itu siang hari, aku dipertemukan dengan seseorang. Umur kita beda satu tingkat, dan aku masih duduk di bangku menengah atas. Waktu itu, mataku kabur. Jiwaku terngiang saat ku tersadar bahwa seseorang yang ada di hadapanku bukanlah seseorang yang sudah menemani hari-hari sunyiku selama beberapa pekan. Ini siapa? Kenapa aku bertemu dengan orang ini? Gumamku dalam hati. Dalam beberapa saat, ia kembali menancapkan gasnya hingga tak terlihat punggungnya sekalipun. Sesaat sebelum pergi, ia hanya menebarkan senyum dengan seutas perkenalan nama. Sebelum perkenalan, dalam pertemuan pertama itu, kita awali dengan chatting di berbagai sosial media. Hingga aku mulai memahami karakter yang terdapat dalam jiwanya. Sebenarnya, ia sosok yang penyayang, baik, ramah, tapi hidupnya agak terlalu tinggi. Sifat buruknya aku ketahui saat bibirnya bergerak menjawab pertanyaan yang aku lontarkan. Senyuman demi senyuman mulai menjalar hingga tawa renyah dengan lepasnya seperti tak ada beban pikiran menyelimuti layaknya anak remaja yang baru menyentuh kata cinta. Aku masih duduk mendengarkan ucapan-ucapan yang ia jatuhkan dari mulutnya tanpa sedikit pun memandang wajahnya. Saat ia hendak pergi ke toilet, ia sempat menitipkan handphonenya padaku. Rasa penasaran muncul di benakku menggoda jiwa. Saat itu, aku memberanikan diri membuka sosial media yang sering ia hampiri. Memang privasi, tapi aku penasaran. Kulihat ada chat dari seseorang yang memang nama perempuan berada di urutan paling atas. Aku membukanya hingga
terbaca secara detail. Sepertinya perempuan ini spesial untuknya. Lirihku dalam hati. Ketika ku mulai merasakan ada gejolak cemburu dalam hati, tiba-tiba saja ia berada dekat di belakangku. Aku menyadarinya saat ia berbatuk pelan, dan saat itu juga aku tersontak kaget dan dengan cepatnya kututup kembali handphone miliknya. Sepertinya kamu sudah mengetahui duluan, jelasnya. Maksudnya, kataku dengan banyak penasaran. Ya, itu tadi, katanya cuek. Maksud kamu apa? Kataku makin penasaran. Seperti yang kemarin aku ceritakan, bahwa hari ini aku akan memberitahumu sesuatu hal dan ternyata kamu sudah tahu duluan, jelasnya. Penjelasannya jelas sangat membuatku harus berpikir keras. Apa maksudnya? Saat itu, aku pulang dengan rasa kecewa. Aku paham betul kenapa ia tak pernah jujur sebelumnya kalau ia masih menyayangi seseorang di masa lalunya. Aku berkata lirih di hadapannya saat ia menghentikan laju kendaraannya yang kita tunggangi. Kenapa kamu tak pernah jujur sebelumnya? Kalau kamu masih menyayangi perempuan yang dulu pernah jadi kekasihmu, kataku. Kamu juga tak pernah jujur kalau kamu punya seseorang saat ini, jelasnya. Sungguh pertanyaan sekaligus pernyataan yang membuatku tersontak kaget. Lidahku keluh, bibirku membisu. Diriku terpaku, aku tak mampu menjawabnya. Kenapa kau harus jadi milikku saat ini? Padahal aku sudah mencintai orang lain. Aku kasihan terhadapmu, tapi aku rindu perhatianmu. Aku ingin kau tetap perhatian terhadapku. Bolehkah aku melapasmu tanpa alasan? Sejak saat itu, aku tak pernah memikirkan perasaan seseorang yang mengisi hatiku, yang jelas rasaku sudah pudar untuknya. Karena aku sudah menaruh hatiku pada seseorang kemarin sore. Kulepaskan ia secara perlahan melalui jari jemariku yang harus berloncatan di atas layar. Kulupakan pertemuan saat itu dengannya. Kusunggingkan senyuman padanya saat berada di suatu tempat yang tidak jarang dijamah orang. Tempat itu ramai dan dengan santainya aku kembali bercanda dengannya. Aku benar-benar bahagia berada di dekatnya. Aku percaya dan aku menyukaimu, gumamku dalam hati. Aku boleh bicara sesuatu? Tanyanya. Iya boleh, jawabku dengan rasa gugup. Sebenarnya, aku menyayangimu, jelasnya. Lantas, kataku. Iya, aku menyayangimu. Ia hanya mengucapkan kata sayang tanpa menjadikanku seseorang spesial dalam hidupnya. Jelas, aku sedikit ragu dan kecewa. Tapi jujur, aku sangat senang. Hari demi hari berlalu, poros waktu mengayuh begitu cepat hingga tiba di suatu hari. Tepat hari Jumat di sore hari,
Saat itu aku benar-benar canggung sebagai seorang pemimpin. Ia mengutarakannya terlebih dahulu. Dengan sangat cermat, aku memahami apa yang ia lontarkan terhadapku. Perbincangan waktu sangat menyenangkan. Aku bahagia berada di dekatnya. Ku nikmati suasana sore di atas jalan berkerikil, duduk manis bersamanya. Kurasa itu bukan pertemuan terakhir, karena sebelumnya tak pernah kusangka bahwa ia akan pergi demi mengejar cita-cita menjadi seorang pemimpin. Dia berkata maaf terhadapku bahwa ia tak akan memainkan seorang perempuan sebelum cita-citanya tercapai. Dengan gagahnya, aku percaya begitu saja. Tapi hati berkata, "Kenapa kamu bilang sayang terhadapku?" Sejak kepergiannya, aku terus berharap dan mengharapkan akan kehadirannya mengubah senduku saat ini. Tapi ia tidak ada. Mungkin ia sudah melupakan hal itu. Mungkin juga dia lupa terhadapku. Ini bukan LDR, karena ia bukan milikku. Aku tak patut merindukannya. Aku ingin melupakannya dengan caraku harus mengikhlaskan. Tapi, jujur, hal ini sulit. Siang malam tak pernah kulupakan kenangan tersebut. Padahal, hampir setengah tahun lebih, ia meninggalkanku tanpa sedikit kabar yang pernah ia berikan terhadapku. Sungguh hati ini keras. Tak bisa kudapati suasana baru dalam memberikan rasa terhadap orang lain selain dirinya. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Aku punya masa depan yang lebih cerah dibanding ku harus mengharapkan ia kembali. Tapi aku yakin jika ia jodohku kelak, pasti akan bertemu. Oke, sekian guys ceritanya. Dan menurut gue sih gini, buat para laki yang bilang atau ngucap sayang dan ngasih harapan tanpa kepastian, mending jauh-jauh aja deh. Gak tahu kan kalian tuh kayak ngegantungin. Soalnya banyak sih yang kayak gitu dan ujung-ujungnya malah kayak ngatain ceweknya yang baper lah, apalah. Ya secara kalau lo ngasih perhatian lebih, otomatis seorang cewek lah ya apalagi bakal ngerasa nyaman. Dan ujung-ujungnya tuh jadi ada perasaan. Paham kan buat kalian para cowok-cowok, kalau yang masih ragu-ragu atau gimana, mending gak usah kasih perhatian atau ngucap kata sayang. Oke, inget tuh. Oke guys, mungkin buat gue itu sih hikmah yang bisa diambil dikit. Dan buat kalian yang punya cerita cinta sedih atau bahagia, bisa share-share ke gue. Nanti untuk cerita kalian bakal gue ceritain di next episode. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. See you, bye.